Pengertian takziah. Secara bahasa, kata takziah adalah bentuk masdar dari aza yu'azi, yang artinya menyabarkan, menghibur, dan menawarkan kesedihannya serta memerintahkannya atau menganjurkan untuk bersabar. Dalam arti berduka cita atau berbelasungkawa atas musibah yang menimpa. Dalam konteks muamalah Islam, takziah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Takziah dapat dilakukan sebelum dan sesudah jenazah dikuburkan hingga selama 3 hari. Namun demikian, takziah diutamakan dilakukan sebelum jenazah dikuburkan. Tujuan takziah. Tujuan dari takziah adalah menghibur keluarga yang ditinggal agar tidak meratapi kematian dan musibah yang diterimanya. Selain itu, takziah juga merupakan mauizah atau nasihat bagi pelaku takziah agar mengingat kematian dan bersiap-siap mencari bekal hidup di akhirat, karena maut datang tanpa memandang umur dan waktu. Kedatangannya tak dapat ditunda atau diajukan. Dasar hukum perintah takziah. Hukum takziah disunahkan atau mustahab sekalipun kepada seorang zimmi atau non-muslim yang tidak memerangi. Menurut Imam Nawawi, Imam Hambali, Imam Sufyan As-Tsauri, takziah disunahkan sebelum jenazah dikubur dan 3 hari sesudahnya. Imam Hanafi berpendapat takziah disunahkan sebelum jenazah dikuburkan. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin yang melakukan takziah atas musibah yang menimpa saudaranya, kecuali Allah akan memakaikan untuknya permata kemuliaan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Adab-adab bertakziah. Adab-adab dalam bertakziah yang pertama adalah menghibur yang kena musibah. Menghibur keluarga mayit dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersikap sopan dan berbicara dengan santun. Dalam bercakap-cakap, janganlah mengeluarkan pembicaraan yang dapat menambah kesusahan bagi ahli waris si mayit. Batasilah percakapan sewaktu bertakziah dengan patut, dan jangan sekali-kali bersenda gurau dengan mengeluarkan ketawa yang terbahak-bahak. Hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan suasana berkabung, seperti permainan kartu atau judi dan lain-lain. Ketiga, mengikuti penyelenggaraan jenazah. Ikutilah upacara menyolati mayit dan sempurnakanlah dengan mengantarkan jenazah hingga sampai ke makam. Dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melayat jenazah muslim karena iman dan ikhlas, ia menyertainya hingga sholat jenazah dan menyelenggarakan pemakamannya, maka dia membawa pahala 2 qirot. 1 qirot semisal bukit Uhud, dan barang siapa ikut sholat jenazah kemudian pulang sebelum jenazah itu dimakamkan, maka ia membawa pulang pahala 1 qirot." Hadis riwayat Bukhari. Adab takziah yang keempat adalah dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah. Takziah dilakukan kepada seluruh orang yang tertimpa musibah atau ahlul musibah, baik orang tua, anak-anak, dan apalagi orang-orang yang lemah. Yang kelima, disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Keluarga mayit tidak dibenarkan membuat makanan untuk orang yang datang, jika akan menambah beban musibah mereka karena menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Sepatutnya, tetangga atau keluarga yang lain yang seharusnya mengirim makanan yang sudah masak untuk keluarganya yang sedang susah. Nilai positif takziah. Yang pertama, orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Yang kedua, dengan sering melakukan takziah, seseorang terdorong untuk bermuhasabah atas semua aktivitas yang telah dilakukannya, sehingga
tumbuh keyakinan akan datangnya kematian. Yang ketiga, meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah. Yang keempat, memotivasinya untuk terus bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memotivasi untuk ridho dengan ketentuan atau qadar Allah dan menyerahkannya kepada Allah. Yang keenam, mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Yang ketujuh, melarangnya dari berbuat nihayah atau meratap, memukul, atau merobek pakaian dan lain sebagainya akibat musibah yang menimpanya. Yang kedelapan, mendoakan mayit dengan kebaikan.